Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga saat ini. Pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sanak Pandanga, pagi ini kita akan melanjutkan kembali spesial program kita di Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, dan masih dengan tema besar kita tentang pemajuan kebudayaan, ya. Masih ada satu subtopik yang belum sempat kita bahas mendalam, yaitu tentang adat istiadat, ya. Sehingga pembicaraan kita pagi ini akan mengangkat topik kearifan adat Minangkabau, ya, dalam keindonesiaan. Kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan. Dan kita kembali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya. Baik, dan alhamdulillah Tuanku Mangkudun sempat menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau pagi ini, ya, di sawahnya. Alhamdulillah beliau masih bisa datang ke Surau Perempat ini, ya. Dan beliau sudah tersambung di sambungan link Zoom Perempat RRI Padang, ya. Baik, kami sapa dulu dosen pendengar kehadiran Mak Tuanku di link Zoom Perempat RRI Padang. Dan sebelumnya kembali kami sampaikan bahwa nanti di tengah perbincangan kami Anda tetap bisa bergabung di dua line telepon kita untuk menanggapi perbincangan yang kami laksanakan, ya. Baik, kita sapa dulu Mbak Tuanku di ujung link Zoom. Dan oh ya juga kami ingatkan juga bahwa di samping mendengarkan melalui 92,4 MHz, Anda bisa menyaksikan pembicaraan kami ini secara langsung, ya, kearifan lokal Minangkabau ini melalui live streaming Pro 4 RRI Padang. Nah, nanti setelah acara berakhir, Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Wan? Ya, bagus sekali, Mak, suaranya, Mak. Oke. Nah, Saya gimana, Mak? Suara audio saya di tempat Mak bagus, Mak? Alhamdulillah, badagok badantang. Badagok Selalu hadir. badantang. Ya, kamera juga hidup, Mak, ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita akan masih berbicara seputar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentunya, ya, Mak, ya, tentang Betul, pemajuan betul. kebudayaan. Dan ada satu yang masih tacicie nih kalau bahasa orang Minangnya, Mak, ya, yaitu Betul, betul. tentang adat istiadat. Nah, ini yang boleh dibilang sangat penting juga nih untuk kita perbincangkan, Mak Tuanku. Jadi kita angkat topik kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan. Baik, Mak Tuanku, sebelum kita mulai perbincang kita, barangkali Mak Tuanku ingin review ke belakang tentang tema besar kita. Silakan, Mak Tuanku. Ya. Baik, Bung Adit, Mm-mm. agak terputus. Agak terputus, Mak, ya. Ya, awal tahun kita sudah memulai membahas tentang objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ya. Kita sudah bahas mulai dari tradisi lisan, sampai ritual, sampai kesenian rakyat. Lalu ada poin yang sebenarnya adalah induk dari semua itu, adat istiadat. Iya. Ya. Mm-mm. Kalau kita bicara adat istiadat Minangkabau yang harus dimajukan, tentu kita berpikir dimajukan dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia. Jadi saya sepakat dengan topik yang Bung Adit ajukan tadi, adat Minangkabau dalam keindonesiaan. Nah, mana yang relevan, mana yang layak dan penting untuk kita majukan. Begitu barangkali, Bung Adit. Iya, itu gambaran topik kita untuk pagi ini, Mak Tongku, ya. Nah, Betul. Dun Sanak Pandangan, silahkan Anda bergabung nanti, ya. Yang penting saya garis bawahi dari
pengantar Mak Tongko tadi bahwa kita akan melihat ini ya sebagai sebuah kesatuan entitas. Minangkabau tentunya memiliki banyak sekali adat istiadat gitu ya. Bahkan dalam tatanan adat Minangkabau pun adat juga terbagi 4 ini ya. Ada adat ya yang sawana adat gitu ya. Adat nan diadatkan, adat istiadat, adat yang teradat juga begitu ya. Nah, namun mana nih yang bisa kita perkuat begitu ya istilahnya. Berarti kalau begitu ada bagian yang tidak mungkin diperkuat nih Mbak Tuanku. Iya, begini barangkali memandangnya Bung Adit. Iya. Ada yang bisa diperkuat hanya untuk pemajuan kebudayaan Minangkabau. Misalnya wilayah adat istiadat, seperti ritual adat, atau pakaian adat, atau seni, ya, tradisi. Itu kan ada dalam lingkup Minangkabau, dilakukan atau dimajukan. Tapi sebenarnya ada bahagian adat Minangkabau itu yang bisa diangkat menjadi sesuatu yang mengembangkan kebudayaan Indonesia. Nah, itu yang kita ambil dari topik ini. Iya, Ada kearifan dalam adat Minangkabau itu yang layak untuk menjadi katakanlah konsumsi atau menjadi pemahaman bersama dalam keindonesiaan. Nah, dari banyak diskusi kita terdahulu, rasanya adat nan sabana adat adalah bahagian adat Minangkabau yang bahkan berlaku universal, bukan hanya untuk Indonesia, tapi bisa berlaku untuk dunia. Nah, ini yang kita katakan ada kearifan adat Minangkabau yang sangat layak diangkat menjadi kearifan kebudayaan Indonesia. Nah, adat nan sabana adat ini yang barangkali bisa kita coba bedah hari ini, mana butir-butirnya, di mana rujukannya, dan bagaimana kita mengembangkannya menjadi bahagian dari kearifan budaya Indonesia dalam rangka pemajuan kebudayaan, begitu Bung Adit. Iya, baik Mak Tongko. Menarik sekali dong sahabat pendengar. Bahwa pagi ini kita akan mencoba mengulik dan membedah ini ya. Ini luar biasa ini bahasanya. Adat nan sabana adat yang akan dimajukan ya, dan yang dikatakan Pak Tongko tadi itu salah satu bagian yang bisa masuk di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, yaitu penguatan atau pemajuan kebudayaan daerah yang pada akhirnya puncak-puncaknya tentu menjadi kebudayaan nasional. Begitulah kira-kira ya Mak Tongko ya. Nah, betul. baik Mak. Nah, kalau begitu kita mungkin langsung saja menuju ke inti perbincangan kita, yaitu tentang adat dan sabana adat ini. Nah, jadi mungkin juga banyak bertanya nih Mak, sebelum kita ke adat sabana adat Mak ya. Artinya ketika kita sudah mengatakan ada adat dan sabana adat, tentu ada adat lainnya, kan gitu ya Mak ya. Betul. Nah, seperti yang di awal juga sempat saya singgung, mohon dikoreksi Mak, adat sabana adat yang diadatkan, adat istiadat, adat nan teradat, kan gitu ya Mak ya. Betul. Nah, Mungkin kita bahas dulu selintas pemahaman masing-masing. nah itu dia Mak, kita ingin tahu. Muncul juga pertanyaan ini, kenapa, maaf Mbak ya, terkadang orang-orang bahkan generasi Minangkabau pun mungkin gitu ya, yang generasi Minangkabau hari ini akan bertanya-tanya kenapa ya begitu rumitnya dari Minang ini. Adat pun udah dibagi nih, belum lagi nih pecah-pecahannya adat aja udah dibagi, ada adat sabana adat lah, ada adat istiadat lah, adat diadatkan lah, dan apa bedanya, wah, banyak nih pertanyaannya Mak ya, apalagi non Minangkabau. Nah, barangkali butuh kita dudukkan satu persatu ini ya. Kalau perlu, kalau butuh dua episode kita untuk topik ini nggak apa-apa. Yang penting duduk masalahnya. Silakan Mak Tongko. Apa sih bedanya? Kita jelaskan dulu ruang-ruangnya. Ya. Saya sepakat Bung Adit. Baik Bung Adit. Ya. Jadi adat yang 4 itu dikelompokkan lagi menjadi 2. Yang pertama adat yang ikatan mati atau babua mati istilahnya. Ada pantun adatnya begini. Anak si cerek di dalam padi, babuah batangkai-tangkai di bawah orang kamalalo. Bakabe arek babua mati, indak saurang kamaungkai, antah kok kiamat nan katibo. Nah, itu untuk adat
yang berbuhua mati, berikat mati, ikatan matinya kepada manusia. Nanti kita bahas bagaimana ikatan mati itu. Nah, itu dua adat yang pertama itu. Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan. Iya. Kemudian dua adat berikutnya itu babu wasinta. Nah, pantunnya berbeda. Ya. Masaklah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai dibawa orang kamalalu. Kabe sabalik babu wasinta, indak saurang bisa mengungkai, tibonan punyo lapeh sajo. Nah, ini yang babu wasinta. Ada perbedaannya. Yang pertama, babua mati itu tidak bisa dibuka, bisa dibuka, terbukanya nanti kalau sudah kiamat. Nah, yang kita akan bahas nanti itu. Iya. Kenapa sampai kiamat baru bisa Kiamat. dibuka adat. Nggak tanggung-tanggung ya, Mak ya. Selagi Tanggung-tanggung. kalau ibarat Jadi kalau ibarat kita pujangganya akan tuh, Mak. ketemu nanti. Ibarat pujangganya selagi ombak berburu di pantai, selama itu adat adat tidak akan tergadai. Betul. Adat dan sabana adat. Iya. Nah, kita ambil contoh satu saja dulu. Adat dan sabana adat itu adalah adat yang benar-benar melekat dalam diri manusia, yang tidak mungkin dilepaskan. Kalau dilepaskan maka dia berhenti jadi manusia. Jadi yang dikatakan kalau kiamat tiba itu ada dua maknanya. Kiamat sesungguhnya ketika hari sudah kiamat, adat itu tidak terpakai lagi. Apa contohnya? Adat kasih sayang antara ibu dan anak itu adat yang sangat alamiah, adat yang datang langsung dari Tuhan melekat ke hati manusia. Jadi adat kasih mengasihi, sayang menyayangi antar manusia, terutama ibu dan anak itu melekat dalam diri manusia dan kemanusiaannya, tidak akan pernah bisa dibuka, tidak bisa diungkai, kecuali kiamat. Kiamat yang mana? Kiamat yang sesungguhnya ketika hari kiamat besar. Atau kiamat terjadi pada diri manusia itu. Kapan kiamat terjadi pada diri manusia itu? Ketika dia sudah meninggal, atau ketika dia hilang akal atau gila. Maka orang gila itu tidak lagi dituntut beradat. Malu sopan, dia tidak perlu lagi dituntut. Dia mau bertelanjang pun di tengah pasar, orang tidak akan marah karena dia sudah gila. Karena sudah kiamat terjadi pada dirinya. Nah, jadi adat malu dan sopan, adat berkasih sayang, hormat menghormati, nanti kita bahas unsur-unsurnya, contoh-contohnya. Itu adat dan sabana adat yang berlaku universal di mana saja. Iya. Tidak bisa dibuka dari manusia. Kalau dibuka, maka manusia itu mengalami kiamat. Kiamat pada dirinya, dia bukan lagi manusia. Jadi orang gila, orang hilang akal, orang yang dalam keadaan mabuk, tertidur, itu sudah kiamat sebenarnya. Dia tidak dituntut lagi beradat. Dia tidak dituntut lagi bersopan santun, berkasih sayang, hormat menghormati. Jadi kalau ada orang sedang mabuk, sedang mengamuk, sedang hilang akal, dia sedang kiamat, maka adat tidak berlaku pada dirinya. Nah, ini contoh saja sederhana, Bung Adit. Nanti kita uraikan satu persatu adat dan sabana adat. Itu berlaku di seluruh dunia, dimanapun. Maka dikatakan tidak seorang akan mengungkainya kecuali kiamat sudah datang. Kiamat pada kehidupan pribadi seseorang, dia sudah tidak lagi perlu beradat dan tidak dituntut beradat. Itu yang pertama, adat dan sabana adat. Kemudian Minangkabau dalam kesepakatan Marapalam itu sudah mengikatkan satu lagi adat nan diadatkan. Apa itu? Islam. Nah, adat nan diadatkan itu Islam bagi landasan adat Minangkabau. Bagi orang Minang, kalau dia tetap dalam Islam, dia diakui sebagai Minangkabau. Kecuali dia sudah melepaskan keislamannya, dia sudah kiamat sebagai orang Minangkabau. Itu adat nan diadatkan. Begitu, Bung Adit. Ada tambahannya nanti ketika ada aturan adat mama barajo ke Panghulu, Panghulu barajo ke Mampakai, kemenakan barajo ke mama. Itu ada. Iya. Diadakan. Kalau itu sudah kiamat, hubungan antara kemenakan dengan mama dengan Panghulu, maka kiamatlah Minangkabau dalam kaum itu. Begitu gambaran sederhananya tentang adat nan babu huwa mati. Iya. Baik. Kemudian adat nan babu senta itu ada kuncinya.
Mm-mm. Adat itu tidak ada orang yang ingin membukanya kecuali yang punyanya sendiri membuka. Mm. Ibu nan punya lape sajo. Nah, ini adat yang bisa dinegosiasikan di antara yang memakainya. Termasuk misalnya adat pinang. Ya, sepertinya terjadi distorsi ya, terjadi gangguan hubungan kita dengan mak tuangku dan sanak pandangnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ulang lagi dan eh, iya terputus. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi. Mak tuangku sedang berusaha untuk menyambungkan kembali sepertinya dari sana. Ya, halo mak. Oh, sudah tersambung kembali. Udah tersambung kembali mak ya. Baik mak. Yang udah Bung Adit, Mm-mm. tersambung kembali. Udah tersambung kembali. Namun memang Kita lanjutkan. iya, silakan mak. Ada gangguan sinyal. Ini kalau hubungan lewat udara, LDR. LDR. Baik, baik, Mak. Jadi tadi pembicaraan kita sampai di adat nan diadatkan begitu ya, Mak ya. Maaf, adat nan babuho sinta gitu ya. Betul. Namun sinta. Nah, itu apa aja, Mak? Bagiannya dulu, Mak, adat Ya. nan babuho sinta itu. Iya, kembali terjadi gangguan di sana panahnya. Di antara pemakainya. Mm-mm. Halo, Mak. Mm. Ya. Iya. Bisa tersambung Bung Adit. Bisa tersambung Mak, tapi sepertinya putus-putus. Bagaimana kalau begini Mak? Biarkan Zoom tetap seperti ini dan kita coba via telepon. Mungkin via telepon akan lebih baik Mak. Halo? Iya. Karena ini pembicaraan yang cukup sangat menarik, sangat serius saya pikir. Ya, gimana Mak? Kalau begitu Mak, kita coba dibantu dengan sambungan telepon. Atau saya takut karena ini pembicaraan kita betul-betul boneh nih Mak. Iya, kebetulan nomor teleponnya juga pakai Zoom ini. Iya. Kita usahakan terputus, tidak tergoyang lagi ini. Oke Mak, silakan Mak. Masih Iya. adat nan Papua Sinta itu adat yang negotiable istilahnya atau yang bisa dinegosiasikan. Misalnya dalam adat pinang meminang atau tentang mahar. Bisa saja dalam pinang meminang itu ada permintaan akan menyembelih kerbau ini karena kita alek besar. Tapi karena kedua belah pihak tidak mampu, ya sudahlah, nyembelih kambing sajalah. Tidak juga mampu, ya nyembelih ayam sajalah. Yang penting kita tetap barale. Nah, ini contoh adat yang bisa dinegosiasikan. Itu adat nan Babua Sinta. Termasuk tentang urusan mengisi adat dalam setiap pertemuan antara dua kaum atau antara dua suku di masyarakat Minangkabau dalam perkawinan. Jadi bisa diisi sepenuh-penuhnya, bisa diisi minimal sesuai kemampuan. Nggak panuh kateh, panuh kawah jadi jo, itu istilahnya. Jadi pantunnya kita ulang kembali, masaklah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai di bawah orang kamaralo. Kabe sabali, ikatannya itu memang sepenuh hidup orang Minangkabau juga. Kabe sabali Papua Sinta, tapi ikatannya bukan ikatan mati. Iya. Tibon dan punyo lapis saja. Siapa yang akan memakailah yang akan menentukan seberapa dia mampu. Baik, Mak. Apakah Saya potong mampu satu ekor kerbau, jalan. Ya, saya potong sedikit, Mak. Kita coba lebih ke persoalan sistematikanya. Jadi, kalau adat dan sabana adat tadi kan ada dua nih, Mak, isinya. Yaitu maksudnya adat yang babu mati kan ada dua nih, adat dan sabana adat dan adat nan diadatkan. Kemudian adat nan babu sinta ini apa aja isinya nih Mak? Adat apa nih? Adat nan teradat kah atau ada istiadat? Adat istiadat dan adat nan teradat. Oke, adat istiadat dan adat nan. Adat istiadat itu berlakulah adat Salingka Nagari. Oh, itu adat istiadat Mak ya? Adat istiadat. Ya. Adat Sabatang Panjang ada juga yang adat istiadat dan itu di sana berlaku sebagian besar juga negotiable, bisa dinegosiasikan di antara pemakainya.
Oh gitu. Tidak semuanya berikatan mati begitu. Hmm. Jadi kalau dari konsepnya apa nih, Mak? Jadi kalau adat nan sabana adat, ini jelas nih bisa dikatakan adat nan eh, betul-betul adat yang menjadi acuan utama Minangkabau gitulah. Melekat dalam kemanusiaan. Melekat Dia kemanusiaan. berlaku Ya. universal. Hmm. Kemudian adat nan Berlaku diadat. universal dan bisa Mm-mm. kalau nan diadatkan Mm. itu berlaku hanya untuk orang Minang, Mm-mm. tapi ikatannya ikatan Ikatan mati ya. Ah, ya. oke. Jadi kalau nan sabana adat itu berlaku di seluruh dunia. Nanti Mm. kita bahas satu persatu. Iya. Misalnya adat hormat menghormati. Mm-mm. Kalau yang muda tidak lagi menghormati yang tua, maka yang muda itu dikatakan tidak beradat. Iya, iya, Itu iya. berlaku bukan hanya di Minangkabau, tapi berlaku di seluruh dunia, di mana Mm-mm. manusia masih punya rasa hubungan antar manusia. Mm-mm. Oke. Kalau adat. Hormat menghormati, Mm-mm. sayang menyayangi, tertib, termasuklah perilaku demokratis. Jadi ini adalah etika universal Mm. yang bagi orang Minang dinamakan sebagai adat yang sebenar-benarnya adat. Mm-mm. Kalau orang tidak melakukan itu, maka dia dianggap tidak beradat. Tidak beradat ya. Dalam demokrasi, ketika demokrasi itu dicederai, maka orang Minang mengatakan itu tidak beradat. Ya karena Adat demokrasinya sudah hancur, sudah rusak. demokrasi itu Atau ketika seorang anak melawan kepada ibu atau bapaknya, dia durhaka kepada ibu bapaknya, dia tidak beradat. Karena itu etika yang berlaku universal di seluruh dunia. Jadi yang sebenar-benarnya adat itu yang melekat kepada diri manusia dalam kemanusiaannya. Iya. Baik, sepertinya masih ada gangguan sedikit lagi. Iya. Kita coba tunggu. Mudah-mudahan tersambung kembali dengan baik. Iya. Iya, baik, Mak Tuanku. Nah, iya. Ya, Mak. Lanjut Bang Ade. Jadi kalau adat yang diadatkan itu berlaku hanya untuk orang Minangkabau saja gitu ya, Mak ya. Baik yang ada di kampung maupun di perantauan, begitulah kira-kira ya, Mak ya. Itu contohnya apa tadi, Mak? Yang adat yang diadatkan itu pertama Islam sebagai agama Minangkabau gitu, Mak ya. Ya, yang diadatkan itu yang pertama Islam, yang kedua aturan hubungan mama kemanakan barajo ke mama barajo ke pangulu. Oh gitu. Okay. Pangulu barajo ke pakat. Tatanan jadi aturan-aturan tataran kekerabatan ya, Mak ya. Diadatkan. Ada yang mengadatkannya dua orang datuk dulu. Namanya Datuk Perpatih Nusa Batang dan Datuk Katumanggungan. Berarti itu yang mengadatkan itu. Iya, berarti tatanan kekerabatan misalkan demikian ya, Mak ya. Ya, halo Mak. Ya, barangkali kita tunggu sedikit lagi ya. Iya, halo Mak. Nah, oke. Udah bisa terdengar suara saya, Mak? Ya, ini karena tempat Mak lumayan tinggi nih ya. Mak sedang berada di kampus ini ya, di Sungai Bangek sana kalau nggak salah ya. Jadi mungkin karena kondisi geografis ya juga bisa mengakibatkan gangguan komunikasi ini. Baik, kita Mak sudah tersambung kembali, Mak. Ya. Iya. Ini maaf ini, mungkin lokasi saya tidak stabil ini. Iya, bisa jadi. Besok kita cari tempat yang lebih tinggi. Ya. Berarti yang pertama tadi adat yang diadatkan itu adalah Islam. Yang kedua bisa kita bilang tatanan kekerabatan barangkali, Mak ya. Yang materialisme ya material itu, Mak. Iya, matrilineal itu adat yang diadatkan di Minangkabau. Oke. Dia hanya berlaku untuk orang Minangkabau. Ya. Baik. Kalau adat nan sabana adat adalah adat hormat menghormati, adat sayang menyayangi, adat perilaku jujur. Kalau dia tidak jujur, dia dikatakan tidak beradat. Jadi ini etika universal yang bagi orang Minang dinamakan adat nan sabana adat.
yang tidak boleh ditawar dimanapun Baik. di seluruh dunia. Hmm. Misalnya begini Bung Adit, Ya. andai kata Bung Adit sedang jalan di jalan raya, lalu ada seseorang yang jatuh Mm-mm. dalam keadaan luka dan segala macamnya. Tidak ada pertanyaan, kamu dari mana? Ya. Sukumu apa? Agamamu apa? Tidak ada. Hmm. Dengan serta-merta datang adat seorang manusia ingin menolong orang yang mengalami sebuah musibah. Mm-mm. Itulah adat tolong menolong. Itu adat universal. Iya. Bagi orang Minang itu dinamakan sabana adat. Hmm. Dia melekat langsung. Oke. Mm-mm. Nah, itu dia Dusana Padanga. Jadi adat itu ada yang babu sinta, yang memuati istilahnya nggak bisa diungkai gitu ya. Ada yang babu sinta, yang babu mati itu ada adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan begitu ya. Sementara adat nan babu sinta itu Iya, ada adat istiadat dan ada adat nan teradat. Baik. Nah, betul. iya. Nah, sekarang kita tadi udah sampai di adat yang diadatkan itu, Mak. Wah, itu berarti namanya diadatkan, ditetapkan oleh nenek yang berdua dulu, Mak ya. Nama tua apa? Nenek Datuk Katamanggungan, Datuk Perpaduan Sebatang itu kira-kira, Mak ya. Oke, baik. Jadi adat yang diadatkan itu mencakup pertama tatanan kekerabatan Minangkabau yaitu matrilineal ya, bersuku ke ibu dan bernasab ke ayah. Kemudian Islam sebagai agama Minangkabau. Nah, itu adat yang diadatkan. Ya, namanya diadatkan berarti memang kesepakatan dari nenek kita yang berdua, nenek utama kita pertama kali dulu, yaitu Datuk Katamanggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang ya. Kemudian setelah itu ada adat nan Babuhu Sinta. Nah, Babuhu Sinta ini bahasa Minangkabau juga nih, artinya buhul sintak gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia yang pas ya, istilah nggak buhul mati gitu ya. Nah, itu ada adat nan dia istiadat dan adat nan teradat. Baik, Mak tuanku. Ya, halo Mak, sudah bisa nangkap kembali suara saya Mak? Iya, kita coba. Iya, masih dalam sedikit gangguan dan salah penanya ya. Nah, oke. Sudah nyambung lagi Mak ya. Halo Mak Tangku. Ya, baik. Dan salah penanya. Nanti Anda juga bisa bergabung ya. Tadi sudah ada terdengar suara telepon yang masuk. Kita coba terima. Saya undang lagi Anda dari bergabung di 812-414 ya, ataupun yang ingin bergabung di 081166 09240 juga bisa masuk ya pagi ini ya. Oke. Baik Mak. Halo Mak, tuanku. Halo Mak. Iya, Nyambung, nyambung lanjut. Mak. Ini ada telepon yang masuk Mak, kita coba terima Mak ya. Di Oke, silakan. 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Tia. Yo Pak Menan. Yo, Pak. Yo, Tia. Baik, silakan Pak Menan. Kau nak tanya bagi mak tuanku, Pak. Yo, masalah adat babua mati, jo babua setak. Jadi, kalau zona adat itu kan dibagi empat. Jadi, kini tinggal bagi dua, kan. Jadi, babua mati, tadi kan itu istilahnya, itu adalah karena Allah namanya. Jadi, kalau nama buah sentak itu adalah karena Allah. Contoh, misalkan gini ke mama ada orang pertenangan kemenakan. Jadi dalam kemenakan kan masalah ya. Jadi kata-katanya kan begitu. Masaklah padi dalam singkarak, masaknya bertangkai-tangkai dalam tangkai banyak namanya. Tapi sabalik buah sentak, sariklah orang kamongkai entah ke mama nombor dua. Jadi dalam masalah itu antara mama timbal balik diadakanlah satu perjanjian. Jadi perjanjian tadi siap mengalah, siap patah, siap menduduk, siap bungkuak. Dia yang membuat salah, itulah nangka memberi hutang. Jadi ada pula orang menyebut di Papatah Adat itu, Mutiha. Adat dialek baju Yanang. Adat di Lawik baju Rumudi. Adat di Sabuang baju Aru. Itu termasuk adat buah mati itu atau termasuk adat buah sentak? Sekian dulu Mutiha. Wah, ya, oke.
Oke, baik Pak Sultan Paminan, terima kasih Pak Sultan. Iya, baik. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Paminan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Pak Sultan Paminan di Lubuk Minturun, Mak. Ini lagi berdekatan dengan Mama ini ya. Mama di apa namanya di Sungai Bange, sebelahnya Lubuk Minturun. Baik, Mak. Pertanyaannya itu, Mak. Mas termasuk adat yang manakah itu ketika Ale apa istilahnya ini Barajo Janang apa tadi itu? Kemudian Lawi Bajurumudi, Barajomudi, Bajurumudi gitu ya. Nah, kemudian Sabuang Barajo Juara. Lupa juga saya apanya karena ini masuk yang enggak baru bagi saya, Mak. Nah, ini masuk adat yang mana ini, Mak? Apakah masuk adat nan sama adat nan diadatkan, adat istiadatkah atau adat nan teradat ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Mengukurnya sederhana saja Bung Adit. Mengukurnya yang pertama, nan sabana adat itu kita ukur apakah kalau itu tidak dilakukannya, apakah dia masih manusia atau bukan. Oke. Kalau tidak dilakukannya lagi, dia tidak sempurna lagi sebagai manusia. Berarti tidak sampai ke sana itu ya, Mak ya. Itu nan sabana adat. Kemudian ketika dia tidak melakukan itu lagi, dia tidak lagi dianggap orang Minang. Nah, itu adat nan diadatkan. Tidak berajo lagi ke Mama, tidak berajo lagi ke Pengulu, tidak berajo lagi ke Mupakai. Nah, dia tidak lagi orang Minang. Dia tidak lagi bersuku, dia tidak lagi beragama Islam, dia tidak lagi orang Minang. Nah, ketika dilakukan sebuah kegiatan, sebuah perilaku atau adat, dia masih dipandang sebagai orang Minang, maka itu bagian dari adat istiadat. Itu boleh diungkai. Termasuklah yang dikatakan tadi tentang Ale Bajanang, Ale Barajo Janang atau Barajo Mudo. Ya, Lawi. Termasuk yang dikatakan ulah oleh Pak Sultan Paminan tadi, Adek Sabuang. Nah, Sabuang itu adat nan terakhir itu yang tumbuh di tengah masyarakat, adat sepanjang jalan. Nah, itu adalah adat yang bisa ditawar-menawar atau dinegosiasikan. Itu masuk bagian adat nan Babua Sinta. Manusialah yang menentukan, orang bersangkutan lah yang menentukan ini kita lanjutkan atau tidak ini. Ini akan kita lakukan sepenuhnya atau cukup sebahagian. Itu adat yang bisa ditawar-menawar, itu adat Babua Sinta. Nah, adat yang buah-buah mati itu ketika dia tidak melakukan, maka dia tidak lagi manusia. Itu adat nasabana adat. Kalau dia tidak melakukan, dia tidak lagi orang Minang. Itu adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan itu tidak banyak-banyak sebenarnya. Yang pertama Islam, yang kemudian matrilinealnya dan basukung, dan bamama bakamanakan, papangulu. Itu yang diadatkan. Tidak terlalu banyak itu. Itu yang diadatkan ya, Mak, ya. Itu nan diadatkan. Yang kedua, yang masih ikatan mati bagi orang Minang. Begitu Bang Adit. Nah, boleh kita simpulkan sepertinya kalau adat nan sabana adat itu adalah sunatullah. Bisa gitu, Mak? Bagaimana kurang ini? Kalau kita ikuti tadi keterangan Mak Tuanku, Bapak bisa kita simpulkan bahwa adat nan sabana adat Minangkabau itu adalah sunatullah. Ya. Bahwa itulah dia. Iya, sunatullah yang berlaku universal kepada seluruh manusia di dunia. Ketika dia tidak melakukan adat itu, dia hilang kemanusiaannya. Seperti seorang anak yang sudah melawan kepada orang tuanya, dia bukan lagi manusia. Dia sudah melepaskan ikatannya, sudah kiamat kemanusiaannya. Baik. Ketika kita melihat ada orang kecelakaan di depan muka kita, lalu kita melengong saja tidak mengacuhkannya, kita sudah kehilangan sebuah adat, rasa ingin menolong sesama manusia. Adat tolong menolong itu adat yang sunatullah, kata Bung Adit. Betul itu. Yang dilekatkan oleh Tuhan ke hati manusia. Nah, inilah yang perlu kita promosikan kembali. Mana adat dan sabana adat bagi orang Minangkabau yang bisa kita bawa ke tingkat nasional. Begitu Bung Adit. Iya. Nah, sebelum kita bicara itu, Mak, saya masih pengen gali lagi nih, Mak. Kalau persoalan rasu Jeparesu gitu, Mak. Nah, ini kan bagi orang Minang juga
menjadi entitas ini, Mak ya. Menjadi suatu apa ya? Katakanlah dianggap menjadi pakaian utama orang Minangkabau gitu ya. Kalau raso Jepareso sudah tidak ada, nah ini biasanya itu sudah serang jadi orang gitu ya, Mak ya. Nah, ini masuk ke mana nih, Mak? Kalau raso dan raso Jepareso itu, Mak, apakah masuk ke sabana adat atau yang diadatkan? Saya yakin ini bau cinta nih, Mak. Kalau ini sementara ya, kesimpulan saya. Mati itu. Ibu mati ya, mati. maaf ya, Ibu mati itu ya. Karena ini vital sekali nih, raso Jepareso. Dia kan 4 ya, raso Jepareso, Alu Jepatui gitu ya, Mak ya. Nah, ini apakah raso Jepareso, Alu Jepatui itu kedua-duanya masuk umati ataukah terbagi nih? Silakan, Mak. Baik, jadi kalau kita bicara tentang adat dan sabana adat, ada istilah yang digunakan oleh masyarakat di dunia namanya etika, ya, moral. Nah, itu sabana adat. Di Minangkabau itu dijabarkan lagi. Yang pertama raso Jepareso. Raso itu dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso itu datang dari hati sanubari. Pareso itu datang dari akal pikiran. Jadi apa yang dirasakan oleh hati nurani itu dipikirkan. Ya, oke. Ada. Nah, ini pembicaraan kita sangat menarik sekali nih. Iya. Nah. Ini mohon maaf, besok kita cari tempat yang lebih strategis lagi. Iya, ya. Yang pertama raso. Raso itu datang dari hati sanubari. Iya. Nah, ketika dirasakan sesuatu harus kita lakukan atau sesuatu tidak harus kita lakukan, itu dibawa ke pikiran. Itu raso dibawa naik namanya. Kemudian ada sesuatu yang kita pikirkan ingin dilakukan atau ingin tidak dilakukan, itu dipikirkan dan dibawa kepada perasaan. Nah, itu namanya pikiran, pareso itu dibawa turun. Nah, itulah yang dijabarkan oleh orang Minang dengan etika itu. Ini apakah orang tua ini perlu saya sapa atau tidak saya sapa ini ketika saya lewat di depannya? Apakah saya cukup membusungkan dada saja jalan di depannya atau perlu membungkuk dan memberi hormat? Itu kan etika universal. Betul. Yang diberikan Tuhan ke hati manusia. Perasaan ingin menghormati orang lain. Bung Adit mengatakan tadi raso Jepareso. Nah, itulah jabaran tentang etika. Jadi ada raso Jepareso, malu sopan, kemudian tarati si tanah, sitinah istilahnya dalam berbicara. Tertib dan beristinah dalam berbicara. Itu kita bisa jabarkan nanti lebih lengkap. Ada sekumpulan kata pusako tentang ya. Oke. Dan tentang, iya. Baik. Panitahan pasambahan. Baik, Dun Sana Padanga, masih ada di antara Dun Sana yang ingin bergabung ya menanggapi perbincangan kami ini. Silahkan di dua line telepon kita 0751 812414 ataupun di 081166 09240 ya. Baik, Mak. Jadi raso Jepareso itu masuk ke adat dan sabana adat gitu ya, Mak ya. Babuhu mati. Artinya ketika raso Jepareso itu sudah tidak ada, boleh dibilang orang itu tidak lagi orang Minangkabau. Itu sudah kiamat. Sudah kiamat ya. Tidak salah dilekatkan gelar. Ketika dia sudah kiamat, maka dia dianggap tidak beradat lagi. Tidak beradat lagi ya. Oke, ini luar biasa. Kita bisa ambil contoh ketika ada manusia yang kebetulan sudah dicabut pikirannya dari pikiran sehat, dia menjadi orang gila, maka adat tidak dituntut lagi dari dia. Dia sudah Baik. Oke, menarik sekali perbincangan kita, Saudara Padanga. Ya, silahkan Anda ya kalau masih ada yang ingin bertanya, menanggapi di 812414 ya 0751 tentunya, dan di 08116609240 ya.
Sebetulnya topik kita adalah kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan ya. Namun kita melihat kita harus gali dulu nih adat Minangkabau ini apa. Nah, baru kita nanti hubungkan dengan keindonesiaan. Bagaimana kearifan ini bisa dibawa ke tingkat Indonesia begitu ya. Nah, bagaimana kita membawa ke tingkat Indonesia ketika adat istiadat itu aja bukan ada istiadat, adat Minangkabau aja kita belum kita dudukkan. Nah, ini persoalan. Nah, tadi Mak Tuanku sudah jabarkan ya, ada Minangkabau itu ternyata ada secara garis besarnya ada dua. Jadi mungkin itu dalam pemaknaan apa ya, tingkat ke urgensiannya lah gitu lah ya. Jadi pertama adat nan babuh mati yang tidak bisa diungkai sampai kapanpun, bahwa hanya kiamat lah yang bisa mengungkainya, baik kiamat kubra, kiamat besar itu, ataupun kiamat individu gitu ya, artinya kematian. Itu yang bisa mengungkai adat nan babuh sinta itu. Di antaranya adalah adat nan sabana adat ya, dan adat nan diadatkan. Itu nan adat babuh mati ya. Nah, kemudian yang kedua ada adat nan babuh sinta. Babuh sinta ini yang bisa negosiasikan, kata istilah Mak Tuanku tadi ya, artinya bisa dibicarakan, dipertimbangkan ya. Ada tarik ulur di sana, ada toleransi di sana, ada maju mundur di sana gitu ya. Ada intinya kesepakatan gitu ya. Adat nan babuh sinta itu terdiri dari adat istiadat dan adat nan teradat begitu ya. Baik. Kita kembali menantikan ini sambungan ke link Zoom Perempat RRI Padang ya, mungkin ini karena geografis juga ya, mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Ini menarik sekali ya. Oke, baik Mak, sudah tersambung Mak ya. Halo Mak. Ya, iya baik. Mohon maaf sebesar-besarnya ini karena Enggak apa-apa, posisi kurang pas barangkali sehingga jaringan terputus-putus. Enggak apa-apa, Mak. Mama menyediakan waktu aja nih udah luar biasa, Mak. Itu persoalan teknis biasa itu, Mak. Terkadang di studio juga terjadi hal-hal. Mudah-mudahan pertemuan mendatang saya usahakan tempat yang lebih stabil. Iya. Sambungannya. Iya. Ketika raso dan pareso itu mulai hilang, maka dianggap orang itu mengalami kiamat. Baik kiamat dalam perasaannya atau kiamat dalam pikirannya. Oke, baik. Baik Mak, nih ada lagi Mak, pendengar kita ingin bergabung ya, barangkali bisa kita terima nih untuk telepon terakhir kita pagi ini Mak ya. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur. Kok tahu? Oh iya tahu dong. Itu akan ditanya sama Pak Datu sama Mak Tuanku ya. Mak Tuanku. Enggak, misalnya awak tak ada tanah pekuburan. Jadi yang itu namanya boleh anak pisang di tanah kuburan awak tuh. Itu anak pisang ya. Anak pisang misalnya abaknya orang awak. Jadi emaknya kan lain tuh, enggak ada orang awak doh. Jadi apa lain boleh di kuburan di tanah kuburan Wak. Kadang-kadang ada orang yang enggak suka kan enggak boleh doh caknya. Pokoknya si kok khusus kami saja untuk orang Semando atau anak pisang enggak boleh. Memang itu peraturannya. Apa pada tua. Oke, baik Bu Nur. Kami atas jawabannya mau tunggu ya Mak Tua. Dan Mak Uci. Yo, Bu Nur. Banyak Mak Uci. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mak, walaupun pertanyaannya sepertinya tidak menanyakan yang kita bicarakan tadi, tapi saya pikir ini masuk juga ini. Ini masuk adat yang mana ini? Apakah masuk adat istiadatkah atau adat teradat? Nah, itu Mak ya. Oke, kalau adat yang diadatkan dan adat istiadat, adat sebenar adat rasanya enggak ya Mak ya. Ini mungkin masuk adat istiadat atau adat teradat ini butuh dijelaskan, dan jawabannya itu yang paling penting orang kelima. Diminta Bu Nur tadi. Baik, yang pertama Bung Hadir. Ya, boleh nggak? Yang pertama, ketika seseorang meninggal, siapapun orangnya, adat dan sabana adatnya adalah orang itu harus disemayamkan, harus dikuburkan.
Itu sabana adat itu. Kalau tidak diselenggarakan, maka kita sudah melanggar sabana adat. Iya, betul. Yang kedua, pertanyaannya, diselenggarakan secara apa? Secara Islam atau secara agama lain? Kalau diselenggarakan secara Islam, berarti dia orang Islam, dan kalau dia anak pisang, maka dia anak orang Minangkabau. Anak orang Minangkabau berhak ditanamkan secara Islam di pandam pekuburan orang Minang. Gitu Bumi ya. Allah ini haknya. Gitu ya. Jangankan di pandam pekuburan bakonya ya, Mak ya. Iya, di bumi Allah ini haknya. Kalau tidak kita kuburkan, kita sudah melanggar adat dan sabana adat, dan adat yang diadatkan kalau tidak diselenggarakan. Kalau dia Islam apalagi. Iya. Kita melanggar adat yang diadakan. Dua yang dilanggar itu. Kemudian tentang tanah pandam pekuburan milik satu suku. Iya. Yang harus diingat, dalam suku itu pandam pekuburan itu isinya separuhnya adalah Sumando, Bapak, yang sukunya berbeda. Iya. Saya pernah hitung, Bung Adit, di pandam pekuburan saya di suku Koto itu ada sekitar 70-80 pandam pekuburan. Separuh isinya adalah bapak-bapak dan kakek-kakek kami yang sukunya lain. Ditulis di sana, bapak kami suku Tanjung, padahal itu pandam orang Koto. Iya. Dan kami bangga kalau ada bapak kami yang berkubur di pandam pekuburan suku kami. Lagi kalau dia orang yang terkenal, tokoh, penghulu, itu bangga sekali itu. Iya. Bapaknya berkubur di pandam suku Koto gitu. Jadi ini adat dan diadatkan ini. Adat istiadat ini. Adat istiadat ya. yang bisa dinegosiasikan. Kalau pandamnya sudah penuh ya carilah pandam umum. Artinya mungkin butuh penegasan, tidak ada larangan sesungguhnya ya, Mak ya. Artinya bukan tidak boleh gitu ya. Bukan tidak boleh bahwa anak pisang itu berkubur di tempat bakonya, nggak bolehnya gitu ya. Nggak ada larangan. Itu negotiable, itu bisa ditawar-menawar. Oke, baik. Kalau sayang dengan anak pisang dia tidak punya pandam pekuburan, apa salahnya di pandam kita? Bahkan kalau dipikir-pikir, Mak ya, ada baiknya juga ya, Mak, positifnya. Positifnya akan terjalin seluruh silaturahmi akan tak terjalin gitu ya, Mak ya. Karena dia berkubur di di tempat suku ayahnya gitu. Jadi nggak putus di silaturahmi walaupun ayah sudah tiada gitu ya, Mak ya. Oke. Tapi memang ini kasuistik juga, Mak. Perlu juga nih pencerahan seperti ini. Maksudnya kita begini. Kalau di tingkat ayah dibawa ke pandam pekuburan kita walaupun beda suku, itu masih lazim, Mak. Masih banyak saya lihat di Minangkabau gitu ya. Betul. Bahkan ada yang kalau anak pisang ini perlu kita dudukkan ini, Mak. Bagaimana sesungguhnya gitu ya pengaturan awal dari pandam pekuburan ini? Apakah niat awal dari nenek moyang kita itu memunculkan pandam ini? Apakah memang dengan niat untuk kaumnya saja, atau jangan-jangan kaum muslimin kaum muslimat begitu ya? Gimana ini, Mak? Silakan. Jadi begini, Bung Adit. Ya. Kalau kita bisa memperluas secara pandang tentang adat Minangkabau, yang pertama itu rumah gadang dan rangkiang. Rangkiang itu sekurangnya 3 di halaman rumah gadang itu. Si Bayo-Bayo, si Tinjalawi, si Tenggang Lapa. Nah, yang terakhir si Tenggang Lapa itu tidak boleh dimakan oleh kaum itu. Itu untuk orang yang dalam keadaan kesulitan di jalan. Para musafir, orang-orang terlantar. Disediakan sebuah rangkiang, tempat menyimpan padi yang isinya untuk orang-orang dalam kesulitan. Orang di luar suku bahkan. Iya. Begitu adat mengatur perhatian kepada manusia yang lain. Apalagi anak pisang, anak pisako. Iya, betul. Dan ini perlu untuk juga orang yang jalan, yang musafir, yang terlantar saja disediakan sebuah rangkiang yang isinya padi untuk makan mereka yang terlantar itu. Begitu Minangkabau memperhatikan orang lain, apalagi anak pisangnya. Cuma selama ini anak pisang itu jarang yang meninggal di rumah bakonya. Gitu ya. Nah, apalagi barangkali kita perlu perkuat juga ini, Mak ya. Kalau menurut saya nih, Mak ya. Bagaimanapun walaupun anak pisang, dia itu kan bernasab ke ayah.
Iya. Ya, jadi nggak ada keraguan lagi nih Mak Tuanku ya. Jadi Bu Nur ya, nggak perlu ada keraguan lagi nih Bu Nur. Jadi Mak Tuanku udah jelaskan dengan sangat jelasnya. Yang pertamanya dulu yang diingat, Bung Adit. Yang sabana adatnya dulu Sabana adatnya, diingatkan. ya, betul, bahwa betul. wajib bagi orang yang menemui mayat, jenazah siapapun untuk menguburkannya dalam waktu sesegeranya. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia melanggar adat dan sabana adat. Betul. Tentang di mana dikuburkan, nah itu tawar-menawar, negotiable. Adat yang diadatkan. Terserah lah. Kalau memang tidak ada tanah pandang kuburan lagi, ditenggelamkan ke laut juga enggak apa-apa. Toh orang meninggal di Makkah pun kuburan massalnya. Iya, kuburan massalnya itu diganti setiap tahun. Yang penting sabana adatnya dilaksanakan, dikuburkan. Jadi mindset seperti inilah yang seharusnya kalau menurut saya, Mak, kita coba dudukkan sedikit-sedikit ya, Mak ya. Jadi tidak terkesan Minangkabau itu eksklusif gitu ya. Tidak terkesan Minangkabau itu kaku gitu ya. Ini yang perlu kita dudukkan begitu ya. Oke. Bung Adit, Ya. Di Bukit Tinggi itu ada sebuah bukit yang diberikan untuk saudara kita dari suku Tionghoa, Bukit Pusarocino di dekat Bukit Ambaca. Oh, itu maaf Mak kalau boleh saya tahu. Diberikan itu, dihibahkan. Itu kalau boleh tahu tuh pemegang awalnya suku apa, Mak? Atau nagari? Itu tanah pusako tinggi orang nagari Mandiangin Bukit Tinggi, Kurai Limojorong, diberikan kepada suku Tionghoa untuk makam pekuburannya. Diberikan gitu ya, Mak ya? Emang dihibahkan ya? Iya. Bukit Pusarocino. Masa lalu itu orang Kurai ini kan kaya raya. Tanahnya diberikan untuk Belanda, dibikin benteng, dibikin jam gadang, dibikin pasar untuk pasar syarikat. Pasar syarikat Bukit Tinggi itu pasar milik 40 nagari. Tanahnya milik orang Kurai dihibahkan untuk 40 nagari. Tidak ada jual beli itu. Itu monumennya adalah Janjang Ampek Puluh. Janjang Ampek Puluh itu ini hibah masyarakat Kurai. Masyarakat adat Kurai untuk 40 nagari. Tidak ada yang membeli itu. Dihibahkan kepada 40 nagari. Itu monumennya Janjang Ampek Puluh. Nah, begitu kayanya orang Kurai ini karena hartanya luas, diberikan sebuah bukit untuk Pusarocino. Bernama Bukit. Begitu. Bernama Bukit Pusarocino ya. Inklusifnya orang Minang masa lalu. Iya, baik. Iya. Baik Mak Tuanku, menarik sekali Mak, dan itu sudah menggambarkan saya semakin nyata inilah Minangkabau. Saya dengan bangga bicara keluar, sure is Minangkabau gitu ya. Jadi Minangkabau itu bukan eksklusif ya, dia bukan kaku, bahkan ada yang bisa telaan su istilahnya ya, babu sinta ya, dan dia juga tidak semuanya babu mati. Iya. Oke, baik. Itu saya bilang tadi. Inilah yang kalau kita kembali kepada Raso dan Bung Adit. Iya. Bung Adit, kalau kita kembali ke Raso dan Pareso sebagai adat dan sabana adat, Pak Alo rasonya nak pisang tak dikubur. Iya. Di babian terlantar. Itu di mana rasonya itu? Kalau raso itu lah hilang ayo. Di mana tak nggak boleh. Masih amat tuh. Baik. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali saya bilang tadi. Mudah-mudahan di pembahasan berikutnya kita bisa lebih baik lagi, Mak ya. Dan amin. Saya cari tempat yang lebih bagus sinyalnya. Sebenarnya masih ada ini yang ingin saya pertanyakan persoalan pembagian adat ini. Nantilah di waktu depan ya. Minggu depan insya Allah Mak ada waktu dan bisa bisa ke surau. Kita akan lanjutkan ya. Baik Mak, kalau gitu Mak, terima kasih banyak untuk pencerahannya, untuk waktunya juga. Sama-sama. Ya. Dan untuk perjuangan Mak saya di sana, saya yakin ini luar biasa nih perjuangan Mak Tuanku untuk bisa berdialog ini. Terima kasih semuanya dan selamat bertugas Mak. Iya. Amin, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saudara pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu mendatang ya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Untuk itu tetap tunggu kami di setiap hari Kamis pukul 9 waktu
Indonesia Barat. Selamat pagi dan kita lanjutkan ke program-program berikutnya. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.